Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Hadi Anggriawan, NIM 21010337. Saya dari kelas BDP 3B. Saya mahasiswa Institut Teknologi Sawit Indonesia. Saya program studi budidaya perkebunan. Nah, di sini saya ingin mengerjakan tugas UAS dari mata kuliah pemasaran komoditas perkebunan dengan dosen pengampu Bapak Walmadri. Nah, di sini saya ingin membahas tentang teori pasar, apa itu standar pemasaran, apa itu supply chain, dan yang terkait yaitu apa sih yang disebut dengan bauran pemasaran. Nah, baik, yang pertama yaitu apa sih yang dimaksud dengan teori pasar? Nah, jadi teori pasar adalah konsep dalam ilmu ekonomi yang menjelaskan bagaimana pasar bekerja dan berfungsi dalam menghubungkan pembeli dan penjual. Nah, jadi kalau teori pasar itu yaitu memasarkan suatu produk yang ingin, ibaratnya gini, kita punya produk nih, jadi kita ingin memasarkan. Jadi dari suatu, kan saya jadi berperan sebagai produsen. Nah, jadi saya ingin menjualkan produk saya. Jadi saya melakukan pemasaran, baik itu dari orang pertama sampai orang ketiga, yaitu orang ketiga yang mana menerima produk saya dan memasarkan langsung sampai ke konsumen. Nah, jadi dari aspek teori pasar ada juga beberapa pengertian. Yang pertama yaitu pengertian pasar. Pasar adalah tempat di mana pembeli dan penjual bertemu untuk melakukan transaksi jual beli barang dan jasa. Nah, jadi pasar itu ya kayak contoh kecilnya kayak di sini, dia di situ mencatup di situ baik penjualan ataupun pembeli, yang mana dia ibaratnya saya mempunyai produk nih, jadi saya memasarkan. Jadi ada suatu daerah pemasaran, yaitu contoh kecilnya kayak pasar yang pajak gitu. Disitulah dapat pemasaran. Yang kedua yaitu pasar juga dapat diartikan sebagai sekumpulan orang yang memiliki kebutuhan dan daya beli serta berusaha mendapatkan barang atau jasa dengan kemampuan membelinya. Adapun fungsi dari pasar yaitu yang pertama, pasar menentukan harga barang dan jasa berdasarkan permintaan dan penawaran si pembeli. Yang kedua yaitu pasar memainkan peran dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi secara efisien. Dan yang ketiga yaitu pasar motivasi efisiensi dalam produksi dan distribusi barang dan jasa. Yang ketiga yaitu bentuk pasar. Pasar dapat dibedakan menjadi beberapa bentuk berdasarkan ciri-ciri seperti jumlah penjual dan pembeli serta tingkat persaingan. Contohnya, pasar persaingan sempurna, pasar monopoli, pasar oligopoli, dan pasar persaingan monopolistik. Pasar monopsoni dan pasar oligopsoni. Yang keempat yaitu mekanisme pasar. Pasar bekerja dengan mekanisme yang menghubungkan penawaran dan permintaan, membentuk harga yang mengatur alokasi sumber daya di masyarakat. Yang kelima yaitu responsibilitas dan etika. Manajemen perusahaan memiliki responsibilitas untuk mengimplementasikan standar yang sesuai dengan situasi dan kondisi serta mempertahankan lingkungan bisnis yang sehat dengan etika yang profesional. Teori pasar memberikan kerangka kerja untuk memahami bagaimana pasar bekerja dan berfungsi dalam mengatur aktivitas ekonomi. Jadi pasar ini yaitu ya dia kayak tempat penjualan. Jadi kayak ibaratnya saya punya produk nih, saya pasarkan ini, saya bawa keluar dulu produk saya ke suatu daerah, misal contoh kecilnya kayak ke luar Pulau Sumatera kan. Nah, jadi saya kirimlah ini produk saya melalui distribusi, yaitu saya memakai jasa marga, jasa logistik. Jadi saya transport nih barang saya, contoh kecilnya barangnya ini kayak jeruk dari Medan
diimpor dibawa ke luar Sumatera, ke Jawa. Sampai di Jawa, di situ ada penada, dan penada itu akan memasarkan lagi, bukan langsung dijual. Jadi penada itu akan memasarkan lagi produk saya itu ke kayak ke toko-toko ataupun ke pasar global. Nah, barulah di toko itulah nanti akan ada penjualan dan pembeli, langsung sampai ke konsumen. Nah, baik, yang selanjutnya teori yang kedua itu apa itu standar pemasaran. Nah, jadi standar pemasaran adalah kriteria persyaratan yang harus dipenuhi oleh sebuah perusahaan dalam melakukan kegiatan pemasaran. Standar ini meliputi berbagai aspek seperti kualitas produk, komunikasi dengan konsumen, dan implementasi strategi pemasaran yang efektif. Standar pemasaran dapat berupa aturan atau prinsip yang harus diikuti oleh perusahaan untuk memastikan bahwa pemasaran dilakukan dengan cara yang etis, efisien, dan sesuai dengan harapan konsumen. Contoh dari standar pemasaran yang tinggi adalah Undang-Undang Pemasaran yang bertanggung jawab untuk diperkenalkan oleh perusahaan seperti Mars. Mars standar ini melibatkan pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen serta mengembangkan produk sesuai dengan provinsi lokal dan pemasaran global. Jadi standar pemasaran ini yaitu standar pemasaran ini itu dia kayak persyaratan atau yang harus dipenuhi oleh, misalnya kayak saya ini kan, ibaratnya kan saya tadi punya produk nih jeruk, jadi saya ingin memasarkan, jadi di dalam apa tadi, orang ketiga tadi nih ada konsumen yang meminta bahwasannya kualitas jeruk itu lebih ditingkatkan lagi gitu kan. Nah, jadi disitulah saya bakal meningkatkan lagi, yaitu yang mana dari produk saya tadi nih, dari si jeruk ini saya tingkatkan lah, tingkat kematangannya. Saya harus pikirkan berapa hari bertahannya ini sampai segar, jeruk ini sampai bertahan itu sampai berapa hari. Jadi disitulah tingkat standar pemasaran. Nah, baik, yang selanjutnya yaitu yang ketiga, apa yang dimaksud dengan supply chains. Jadi supply chains adalah jaringan semua individu, organisasi, sumber daya aktivitas, dan teknologi yang terlibat dalam proses penciptaan dan penjualan produk. Ini mencakup semua langkah dari pengiriman bahan baku dari pemasok ke produsen hingga pengiriman produk selesai ke konsumen akhir. Supply chain melibatkan berbagai aktivitas seperti sumber daya, produksi, transportasi, dan distribusi, serta manajemen kembali produk. Manajemen supply chain melibatkan koordinasi dan integrasi aliran produk, informasi, dan dana untuk meningkatkan efisiensi dan responsivitas dalam memenuhi permintaan konsumen. Nah, jadi supply chain ini yaitu dia kayak lebih ke jaringan semua individu kok. Kayaknya dia seperti kayak dari yang saya jelaskan tadi kan, itu dia kayak langsung dari mulai dari saya saya punya produknya, saya mau berkoordinasi dengan yang punya unit ataupun yang punya logistik. Dari yang punya logistik ini nanti dijualkan lagi ke, ibaratnya ke orang kedua. Saya kan orang pertama, baru ke orang kedua yaitu penada. Dari penada dikoordinasikan lagi sampai ke orang ketiga, sampai ke toko dulu, dari orang ketiga sampai ke orang keempat, yaitu sampai ke konsumen. Jadi itulah yang dimaksud dengan supply chain yang saya ketahui. Baik, yang terakhir yaitu apa sih yang disebut dengan bauran pemasaran. Nah, jadi bauran pemasaran juga dikenal sebagai marketing mix, adalah kumpulan variabel pemasaran yang digabungkan dan dikendalikan oleh sebuah perusahaan untuk mencapai tujuan pemasaran. Nah, jadi yang bauran pemasaran itu dia kayak mempunyai target. Bauran pemasaran itu mencapai tujuan, jadi dia harus ada targetnya dalam pemasaran tersebut. Nah, baik, untuk bauran pemasaran sendiri mempunyai komponen-komponen. Di antaranya yaitu yang pertama produk, jenis dan kualitas produk yang dijual, jenis
Jadi jenis produk ini harus bagus, kualitasnya harus terjaga. Baru yang kedua, harga yang ditetapkan untuk produk, harganya harus bisa dipikirkan juga, tidak terlalu mahal dan tidak terlalu murah. Dibagi kalau untuk produsen dipikirkan juga kayak biaya transportasinya, biaya penjualannya. Nah, jadi itu loh. Baru yang ketiga yaitu promosi atau promotion, yang itu cara-cara yang digunakan untuk mempromosikan produk. Nah, jadi untuk mempromosikan produk baik dari media sosial ataupun menggunakan brosur, atau mempromosikannya dengan cara kalau yang kita ketahui dengan ibaratnya beli 1 kilo, beli 2 gratis 1. Nah, itu pun bisa dengan cara mempromosikannya supaya si pembeli ini tertarik untuk membeli produk kita. Yang keempat yaitu lokasi, cara yang digunakan untuk mendistribusi produk ke pelanggan. Nah, jadi lokasi ini harus kita cari juga lokasinya yang ibaratnya yang steril lah, bisa dibilang, yang tidak semua ibaratnya yang dimana penjualan ibaratnya kayak di jeruk ini kan, saya punya produk jeruk. Jadi saya ini ingin menjual di daerah, misalnya kayak di daerah Bandung ataupun di daerah Bali gitu kan. Jadi saya akan mencari yang di mana di mana wilayah itu masih dikit dari si jeruk ini. Jadi ada tertarikan orang, oh ini apa ini, gitu. Jadi dia kayak, oh ini produk baru, ini apa gitu. Jadi ada kayak ibaratnya dia tertarik untuk mencoba hal baru lagi untuk makan itu kan. Jadi pelanggan itu dapat dapat kalau udah dicoba dia kan, rasanya lain. Nah, pasti di situ nanti bakalan terbuka ini peluang untuk si produsen ini, jadi dapat meningkatkan suatu penjualan. Baik, selain itu konsep bauran pemasaran juga dapat diperluas menjadi 7P yang mencangkup yang pertama itu produk atau produk, yang kedua yaitu harga atau price, yang ketiga yaitu promosi atau promotion, yang keempat lokasi atau place, yang kelima yaitu people atau sumber daya manusia, baik itu karyawan yang terkait dengan produk tersebut. Nah, jadi yang keenam yaitu proses atau proses, rangkaian tahap pemasaran dari perusahaan ke pelanggan. Rangkaian pemasaran itu mulai dari kayak si penjual, si produsen nih, yang punya, ibaratnya dari saya yang punya produk kan, saya menjualnya ini nggak hanya untuk langsung dijual. Jadi ada lagi kayak step by stepnya itu, yang mana saya memerlukan kayak alat angkut gitu kan. Alat angkutnya ini kayak distribusi, kayak logistik. Dari logistik saya sampai ke penada lagi nih, dari penada sampai lagi ke orang ketiganya ini mana kayak toko, contoh kecilnya kayak yang di toko-toko atau kan di toko-toko, ataupun dari toko besar ke toko pusat lagi, ke toko yang paling kecil lagi, itu dari gede barulah sampai ke pelanggan. Nah, jadi yang ketujuh yaitu fiscal independent atau bukti fisik. Bukti fisik yang dilihat pelanggan seperti kemasan produk atau toko fisik. Nah, jadi yang kayak bukti fisik ini, physical independent evidence atau bukti fisik ini, itu berupa kayak dilihat produk kita, langsung dilihat tuh sama pelanggan ini bahwasanya itu produk kita bagus, kualitasnya bagus. Nah, jadi dengan lingkungan tokonya ini pun bagus juga, ibaratnya tidak kotor, tidak banyak tercemar oleh pencemaran lingkungan. Nah, jadi itu pun dapat menarik suatu pelanggan juga, karena dia belanja di tempat kita itu bakalan menimbulkan rasa nyaman. Nah, baik, saya rasa itu aja yang dapat saya sampaikan terkait tugas UAS mata kuliah pemasaran komunitas perkebunan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, pada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri dengan wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.